Pemirsa, keluarga merupakan unit terkecil dalam pembangunan bangsa. Namun perannya sangat penting dalam melahirkan sumber daya manusia yang sehat, kuat, dan cerdas. Sejalan dengan asta cita keempat Presiden Prabowo Subianto. Seperti apa potret keluarga Indonesia saat ini dan bagaimana upaya pemerintah mewujudkan Indonesia emas di tahun 2045? Asta Cita akan membahasnya langsung dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala BKKBN, Bapak Wi Haji. Terima kasih Pak Wi Haji telah bergabung bersama kami. Sama-sama, terima kasih Mbak Eliza. Pak Wi Haji, ini kita punya satu momen yang sama-sama Indonesia menuju sana, namanya Indonesia Emas tahun 2045. Tapi kemudian kita juga melihat pertumbuhan Indonesia yang saat ini terus meningkat pesat, tapi ada juga PR-nya. Dikatakan bahwa ini tidak diimbangi dengan kualitas yang mumpuni seperti itu. Nah, tapi bagaimana kemudian akhirnya Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjawab tantangan ini, Pak Haji? Ya, makasih Mbak Eliza. Tentu sebelum saya cerita tentang kualitas, bahwa ini adalah kementerian baru, transformasi yang dulu badan, sekarang menjadi kementerian. Yang dulu BKKBN, sekarang tambah plus menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang diurus dua hal. Satu tentang kependudukan, dua tentang pembangunan keluarga. Kependudukan memastikan bagaimana penduduk ini terkendali, yang kemudian juga memastikan jangan hanya terkendali, tetapi juga SDM-nya unggul. Caranya seperti apa? Maka dimulai dengan pembangunan keluarga. Tadi bahasanya sudah betul Mbak Eliza, bahwa unit negara yang paling rendah, yang paling kecil adalah keluarga. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan kualitas. Ini yang kita sebut dengan kita punya tema tentang Indonesia Emas 2045. Saya akan membayangkan bahwa untuk mencari emas tidak mudah, prosesnya panjang, dan itu yang kita kerjakan. Maka kita mulai dari jumlah penduduk kita berapa sih? 286 juta. Dari 286 juta ada 72 juta keluarga se-Indonesia. Dari 72 juta keluarga itulah ada umur mulai dari 0 sampai lansia, yang kita sebut angka harapan hidup kita 74,3 tahun. Artinya bahwa negara mesti hadir memastikan dari siklus kehidupan 0 sampai 74 tahun itu dalam kondisi baik-baik saja. Itulah yang mau kita urus. Dari mana memulai Pak Wi Haji untuk peningkatan kualitas manusia? Maka sering saya sebutkan kita punya program Quick Win, tapi di luar Quick Win itu yang paling penting adalah memastikan bahwa satu, mulai dari hulu sampai hilir mesti kita urus, yang kita sebut dengan siklus kehidupan. Itulah Mbak Elisa yang kita urus. Untuk memastikan siklus kehidupan baik-baik saja, kita mulai dari mana? Kita mulai dari calon pengantin, yang disebut dengan caten. Apa maksudnya Pak Haji? Caten adalah bagaimana calon pengantin dipastikan satu, tidak melakukan pernikahan dini. Kenapa Pak Haji? Kalau pernikahan dini nanti akan menyebabkan kesehatan mental terganggu, kesehatan ekonomi terganggu, kemudian kesehatan psikologisnya terganggu. Karena itu caten menjadi kunci utama. Setelah umurnya, kalau rekomendasi kita umurnya minimal 21, walaupun di Undang-Undang 19 rekomendasi kita 21 sehingga matang. Setelah caten menjadi pasangan usia subur. Setelah menjadi pasangan usia subur, itulah kita pastikan jangan sampai nanti melahirkan anak yang stunting. Itu mulainya. Kenapa Pak Haji stunting penting? Disinilah hulunya. Kenapa? Kalau stunting hanya 20% bisa disembuhkan. Kalau stunting IQ-nya rata-rata di bawah 78. Kalau stunting berarti pertumbuhan fisiknya, berat badannya, tinggi badannya tidak normal. Dan ini berarti kalau nggak hati-hati kita kehilangan generasi masa depan. Berapa Pak Haji prevalensinya? Hari ini prevalensi stunting kita 19,8. Artinya kalau ada 10 balita Mbak Eliza, ada 2-nya stunting. Ini yang mau kita selamatkan, sehingga ini yang kita urus. Kalau ini sudah kita urus, selanjutnya nanti ada program-program. Nanti saya ceritakan. Tapi kira-kira ini menjadi kekuatan utama kita, hulunya itu kita selamatkan dulu. Menarik memang, apalagi program-program ini
Anda kemas dengan nama-nama yang sangat menarik. Tadi kalau stunting, koreksi bila saya salah, itu namanya genting. Ya, betul ya? gerakan orang tua asuh cegah stunting. Nah, walaupun sebenarnya kondisinya memang genting ya, kalau dilihat dari datanya. Tadi dari 10 anak yang lahir ada 2 yang pasti stunting sebenarnya. Tapi kalau tadi Anda katakan bahwa ada 2 hal yang memang penting, diantaranya salah satu keluarga. Keluarga ini, bagaimana kemudian, apa saja yang akan dilakukan kementerian ini untuk memperkuat peran keluarga dalam nilai-nilai karakter anak bangsa Indonesia ini, tadi menghilangkan stunting, dan apa yang memang akan dilakukan kementerian? Gini Mbak Eliza, saya sering sampaikan bahwa Bapak Presiden mengamanahkan kepada saya selaku pembantu Presiden bahwa Kementerian Kemendikbangga itu disiapkan untuk Kementerian Negara Maju. Karena yang diurus bukan infrastruktur lagi. Kita tidak ngurus jalan rusak, kita tidak ngurus rumah sakit yang belum ada, kita tidak ngurus sekolah rusak, tapi kita ngurus manusianya. Apa hubungannya? Itulah oleh Bapak Presiden bahwa yang terpenting hari ini adalah saya berpendapat unit yang paling kecil dalam negara itu namanya keluarga. Maka saya meyakini Mbak Eliza, kalau mau negara baik dimulai dari keluarga. Maka siapkan keluarga Indonesia dimanapun berada, dipastikan baik-baik saja. Kalau keluarga baik-baik saja, insya Allah saya meyakini negara akan baik-baik saja. Itu konsepnya begitu. Terus pertanyaannya adalah dari mana kita mulai membangun keluarga yang baik. Itulah kita disebut dengan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Yang dibangun apa? Keluarga. Karena keluarga itu adalah bangunan, maka yang paling penting adalah fondasi. Pertanyaannya, fondasi keluarga itu di mana? Nah, itu yang Mbak Eliza yang kita urus adalah tadi, mulai dari hulu sampai hilir. Mulai dari calon pengantin, kemudian dipastikan kita punya program namanya Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Hari ini Mbak Eliza kita sudah punya anak asuh 1,4 juta. Dari seluruh anak Indonesia yang diasuh oleh orang tua asuh kita, orang tua asuh kita hampir 200 ribuan se-Indonesia untuk ikut andil berkontribusi supaya ini bisa diselamatkan. Kenapa? Saya berkeyakinan secara pribadi menyelamatkan 1 orang sama dengan menyelamatkan 1 generasi. Dimanapun berada, dimanapun tempatnya, beliau adalah anak-anak bangsa. Kita bersyukur, kita ini tidak stunting. Tapi ingat, ada potensi yang kita sebut dengan KRS. Di Indonesia ada potensi 8,6 juta KRS, keluarga resiko stunting. Artinya ini kita turun tangan. Dan Mbak Eliza, ini tidak bisa sendirian. Kenapa? Karena stunting tidak hanya masalah asupan gizi. Ada sebab, saya cerita dulu nggak apa-apa, biar komprehensif. Biar ini Pak. Ya, biar lengkap. Kenapa? Sebab stunting itu dalam teori kita ada 4. Salah satunya asupan gizi. Oke, Pak Presiden punya program MPG, nanti saya cerita. Yang kedua, karena air bersih. Yang ketiga, karena sanitasi. Yang keempat, pernikahan dini. Ini tidak bisa diurus salah satu. Walaupun asupan gizi tiap hari, tapi beliau melakukan pernikahan dini, maka potensi stuntingnya tinggi. Walaupun umurnya bagus, kemudian asupan gizi bagus, tapi air bersih tidak ada, punya potensi stunting. Itulah perlu keroyokan Mbak Eliza. Bagaimana memastikan program ini dikeroyok bareng-bareng. Dan itu bagian dari menyelamatkan 1 orang sama dengan menyelamatkan 1 generasi. Kalau kita melihat permasalahan yang ada, artinya bahwa satu sama lain saling berkaitan. Dan ini juga tidak lepas tentunya dengan kemiskinan. Nah, kalau kita lihat kan di sini BKKBN juga berperan penting dalam menyediakan data, mendukung program pemerintah terkait percepatan penghapusan kemiskinan yang ekstrim. Karena tadi kalau kita lihat tadi beberapa program yang Anda berikan, ini kan juga sangat terpengaruh juga Pak dengan kemiskinan ini, mempengaruhi juga pasti dengan stunting dan hal-hal lainnya. Nah, bagaimana dari pihak Anda sendiri untuk dengan kolaborasi ini, apa tentunya tujuannya dalam hal ini supaya ini tadi semua yang disiapkan ini tepat sasaran semuanya. Oke, begini Mbak. Kita dapat perintah baru melalui instruksi Presiden nomor 8. Salah satunya adalah tentang percepatan
percepatan untuk pengentasan kemiskinan. Kita salah satu kementerian yang mendapat tugas untuk memberikan data. Walaupun berdasarkan instruksi Presiden nomor 4 itu ada data sen, data tunggal. Itu yang nanti semuanya ke sana. Poin pentingnya dalam hal ini adalah kita punya kewajiban dan tanggung jawab untuk pengentasan kemiskinan. Dimulai dari mana? Saya akan kembali ke hulu. Kenapa ke hulu sering saya sebut? Karena ini dasarnya. Misalnya ya, kalau stunting, nggak bisa diapa-apain, cuma 20%. Gimana mau SDM-nya bagus kalau nanti IQ-nya di bawah 78? Bagaimana SDM-nya bagus kalau berat badan dan tinggi badannya tidak seperti manusia yang normal? Yang kedua, setelah itu kan pasti kita urus lagi. Nanti ada namanya bagaimana kita tentang pengasuhan anak. Kita punya program namanya Tamasya. Taman Asuh Sayang Anak. Untuk memastikan sama, SDM kita urus itu dari hulu sampai hilir. Oke, stunting sudah aman. Setelah stunting gimana? Ternyata Mbak, ada 71.000 perempuan Indonesia pengen child free. Apa maksudnya? Mereka pengen menikah tapi tidak pengen punya anak. Apa hubungannya dengan kementerian kita? Kita selaku pemerintah mesti hadir. Kita mesti menjawab kenapa mereka pengen child free. Ada beberapa sebab, karena memang kecemasan ekonomi. Nanti mahal sekolah, mungkin nanti bayar pembantu nggak bisa, dan sebagainya. Kemudian juga ada kecemasan biologis. Ada beberapa dalam hal ini mungkin dalam tanda petik secara kesehatan tidak memungkinkan. Belum ada kecemasan psikologis. Dalam hal ini adalah menggeser kebahagiaan. Oke, maka kita punya program namanya Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak, memastikan bahwa bapak-bapak, ibu-ibu yang takut ketika, mohon maaf, misalnya jadi wartawan atau jurnalis, habis itu menikah, setelah menikah punya anak, waduh nggak bisa kerja lagi, harus urus anak. Kita punya Tamasya, silahkan nanti ada tempat-tempat tertentu yang di situ ada tempat pengasuhan anak yang kita sebut dengan daycare. Apa? Untuk memastikan bahwa ibu-ibu, bapak-bapak bisa tetap kerja, anak dititipin. Di situ ada pola asuhnya, ada bimbingannya, ada konselingnya. Setelah itu dianggap oke, ini bagian dari jawaban walaupun belum sempurna, tapi minimal negara hadir. Yang ketiga, ada masalah lagi, Pak. Stunting oke, anak diasuh, setelah itu jadi remaja. Ternyata apa? 10,9, saya ulangi, 20,9% anak Indonesia kehilangan sosok ayah. Fatherless yang sekarang itulah yang disebut ya. dengan fatherless. Kenapa? Ini penting Mbak Eliza, bahwa leadership petarung dari generasi kita ini dibutuhkan. Dan faktanya 20,9 anak-anak Indonesia mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah, sehingga apa? Berpengaruh terhadap leadershipnya. Belum nanti handphone yang hari ini saya sebut sebagai variabel baru, peradaban baru yang melebihi kekuatan-kekuatan lainnya. Kadang bisa adik, bisa jadi kakak, bisa jadi orang tua, bisa jadi Tuhan dalam tanda petik. Tapi kadang-kadang bisa jadi sesuatu. Saya tidak nyebut setan ya, tapi kira-kira ada sesuatu yang sangat berpengaruh terhadap algoritma anak. Apakah WIAJ anti handphone? Tidak. WIAJ sangat suka, tapi bagaimana memanfaatkan teknologi itu biar kontribusi yang baik, bukan sebaliknya. Hati-hati Mbak, hari ini rata-rata anak-anak Indonesia pegang handphone 7,8 jam. Betul. Jangan salahkan, kadang-kadang orang tuanya mereka sekarang handphone. WIAJ tidak anti handphone, tapi ini harus diperbaiki. Maka pertanyaannya kemana? Kesehatan mental hari ini mesti diperhatikan. Karena pengaruh algoritma yang tiap hari lihat gadget, tiap hari lihat medsos, mempengaruhi pikiran kita dan mempengaruhi mental kita. Apakah jelek? Kalau nggak hati-hati bisa ke arah negatif. Dan kita lagi fokus untuk kesehatan mental. Ke depan kita betul-betul perbaiki, dan kita punya program namanya Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Gati ya Pak ya. Terus pokoknya kita runtut Mbak Eliza. Itu makanya saya bilang ini mungkin apa yang akhirnya dinamakan program Quick Win. Quick ini kan cepat. Win menang, memenangkan sesuatu yang cepat. Tapi apakah memang ini ada sesuatu yang emang harus dikejar dan tepat sasaran dengan tadi nama-nama yang cukup menarik? Ada Tamasya, ada Gati di situ. Ada dua lagi. Iya, tadi saya ada Sidaya. Banyak lagi. Nah, ini nama-nama ini kan memang Anda keluarkan begitu menarik, agar ini menjadi salah satu strategi kah dari BKKBN sendiri, dan
nama quick win yang akhirnya diambil, apa memang supaya tadi ini menjadi sebuah program yang cepat untuk mendapatkan dan tepat sasaran seperti itu, Pak? Saya kira begini Mbak Eliza, mungkin di kalangan orang tertentu program-program kita ini bukan program-program yang seksis. Tapi menurut saya ini program sederhana, tapi bisa ditanyakan kepada siapapun apa yang saya sampaikan. Insya Allah hatinya mengatakan benar Pak Wiyaji. Hatinya pasti mengatakan benar. Realitas siklus kehidupan yang kita alami, mulai Dewi Stunting, kemudian Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak, kemudian Gerakan Ayah Teladan Indonesia, masih ada 2 lagi namanya Super App berbasis AI, yang hari ini semuanya bisa diselesaikan dengan AI. Apa saja, butuh apa saja AI menjawab. Bikin PowerPoint aja, AI nanti selesai sendiri. Apa maksudnya Pak Wiyaji? Ini penting bahwa kita mesti ada antitesa, kita mesti ada tempat-tempat konsultasi yang berbasis AI yang nanti yang kita luncurkan, termasuk program yang terakhir namanya Lansia Berdaya atau Sidaya. Kenapa ada 11,7% kita mengalami aging population. Dan itu juga sumber daya manusia. Apa artinya Mbak Eliza? Ini juga masyarakat Indonesia, ini penambah pajak. Setelah itu mesti negara juga hadir. Maka kita punya program namanya Lansia Berdaya, nanti ada sekolah lansia, ada S1, S2, S3. Tetapi bukan mata kuliah, bukan mata pelajaran, tapi sesuatu yang menyenangkan. Karena hari ini problem lansia cuma satu, kesepian. Nah, kira-kira apa hubungannya semuanya ini Pak Wiyaji? Kalau Mbak Eliza tanya tentang kualitas sumber daya manusia, inilah yang kita urus. Memastikan tidak stunting, memastikan ketika anak-anak punya diasuh dengan baik, memastikan kalau remaja dikasih jalan, dikasih inspirasi. Yang Gen Z ini sekarang luar biasa, mereka hebat di atas rata-rata, harus pakai cara-cara yang baru. Setelah Gen Z kemudian ada di tingkat itu ada lumayan di atas 16 juta yang umurnya 10 sampai 24 tahun yang butuh sesuatu informasi yang menurut saya seimbang, sehingga algoritmanya tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang negatif. Kemudian juga ada 11,7% lansia. Ini menjadi urusan kita. Memang Mbak Eliza tidak cepat bisa dilihat. Seperti kita bangun jalan rusak dibangun kelihatan, jembatan rusak dibangun kelihatan, rumah sakit nggak ada dibangun, sekolah nggak ada dibangun. Ini manusia. Apakah rusak? Bukan perusahaan rusak, tapi kewajiban dan tanggung jawab. Seperti Mbak Eliza tadi sampaikan, generasi emas. Mencari emas gampang? Enggak. Susah, diaduk, diayak, dibakar. Seperti kayak ini, lagi ngaduk, lagi ngayak. Itu kalaupun dapat 1 gram harganya mahal. 18 karat beda dengan 24 karat. Nah, hari ini kita lagi nggodok supaya nanti ya emas itu betul-betul ada dengan proses yang dilalui step by step. Masih panjang ceritanya, tetapi insya Allah mohon doanya Mbak Eliza bahwa ini menjadi kewajiban saya di kementerian, step by step kita kerjakan, dan semuanya dalam satu pekerjaan, yaitu peningkatan sumber daya manusia. Belum nanti problem-problem lainnya. Nanti banyak yang mau saya ceritakan, tapi silakan Mbak Eliza. Tapi tadi ya, kalau berbicara untuk menuju Indonesia Emas, ini harus ada ikut serta dari semua pihak di sini. Apalagi tadi dari kecilnya, kita mulai dari keluarga dulu, dan semua dibangun untuk mencapai tujuan itu demi Indonesia. Di Indonesia 2045, Indonesia Emas. Terima kasih Pak Wiyaji telah bergabung bersama kami tentunya. Terima kasih Mbak Eliza, thank you. Dan pemirsa, kami masih akan kembali saja, tetaplah bersama kami.